Saya nantangin dukun-dukun santet. Saya kepingin mereka itu tobat. Dan saya siap tak ratakan sama saya. Beneran, saya ratakan. Saya ratakan. Semua dukun santet, dari manapun saya ratakan. Dah. Saya ratakan. Tobat. Mau saya tobat. Mau saya tobat. Sebentar, ini gimana? Maksudnya apa nih? Saya merasa tertantang. Sebentar. Saya seorang dukun. Iya, sebentar, gini. Sampean saya kasih masuk tadi, ya. Saya ada pengobatan tadi, saya kasih masuk baik-baik. Tapi tolong etiknya dijaga, ya kan? Ini pendopo yang kita sucikan, di mana teman-teman ini kalau silaturahim, zikir setiap malam Jumat di sini, Mbah. Saya nggak peduli Sebentar, itu, bukan nggak seperti. peduli itu. Loh, ini. Karena saya merasa tertantang dan merasa saya tersinggung. Abah dari mana, Bah? Dari jauh saya datang sini. Iya, sebentar, gini loh, Mbak. Asli. Dari mana? Sampean dari mana? Asli dari Dari Banten. Saya kesini. Pengen tahu kesaktian. Gini. Saya di konten YouTube itu nggak ada nantang-nantang sok sakti, nggak ada. Ya, karena yang mas sakti bagi saya itu hanya Allah. Ya, dan dalam konten saya itu sebenarnya hiburan semua, Mbak. Jangan Tapi ini saya tersinggung. Loh, tersinggung. Karena bawa-bawa yang namanya dukun. Ya sudah tahu. Tapi kan gini, Mbak. Di konten YouTube itu kan ada yang namanya edukasi, ada hiburan, entertain. Saya hanya entertain ada. Jangan tersinggung ini, Mas. Tersinggung ya? Gini, saya jelaskan dulu, sampai jangan tersinggung. Gini ya, di konten YouTube saya semua itu entertain, hanya sebatas hiburan. Ya, kalau masalah saya nantang dukun, santet semuanya, ya memang real, saya nantangin. Sampai merasa tersinggung sekarang. Sekarang saya merasa tersinggung. Kalau berani, hayo. Loh. Kita adu kesaktian di sini. Saya kan sudah bilang, nggak ada orang sakti, Mbah. Ngapain sampai marah-marah? Saya nggak sakti. Yang di dunia ini yang sakti itu hanya orang-orang yang sok sakti, nggak ada yang sakti. Dukun-dukun santet orang-orang itu yang grebek-grebek itu kan hanya settingan, itu hanya hiburan, Mbah. Jangan salah paham, ini serius banget ini. Saya merasa tersinggung itu. Saya merasa tersinggung. Tenang, Bah. Tenang. Enggak usah ikut campur. Loh. Bila perlu dua-duanya lawan saya. Hati-hati kalau ngomong. Nih, lawan saya nih. Sabar. Lawan saya. Bentar. Saya gini Mbak. Ini benar-benar salah paham ini. Maaf ya, Mbak, maaf. Gini. Sampai asli Banten. Asli Banten. Sampai ini saya mau tanya. Dukun itu banyak, ada dukun pijet, dukun baik dan sebagainya. Sampai dukun apa? Statusnya apa? Saya ingin tahu nih. Ya kan kita harus tahu dulu. Betul. Sampai dari Banten dukun apa? Dukun segala dukun. Segala dukun. Dukun segala dukun. Yang saya tantang kan dukun santet. Iya kan? Iya, betul. Nah, Justru saya merasa tersinggung karena saya dukun dari segalanya dukun. luar biasa sakti ya dia. Ya, kalau bukan dukun santet, saya nggak mau ngeladenin. Kalau sampai dukun santet, saya siap ngeladenin. Berarti ente itu nggak apa? ada nyalinya. Nggak ada nyali, nggak ada nyali. Gimana? Nyali gimana dulu? Nyali dulu. Gini. Yang saya jelasin, yang saya tantangin dukun siapa dulu kok sampai ngamuk-ngamuk. Dukun santet, bukan dukun bayi, dukun bukan, ngapain? Ngapain saya nggak ada urus dengan dukun-dukun teman-teman, dukun enggak. Kalau oknum saya urus. Kalau dukun santet, oke. Kalau sampai memang dukun santet dari Banten ya, dari Banten. Dukun santet, saya mau. Kalau bukan saya buat apa? Sampai saya bilang dukun dari segala dukun, mau santet. Berarti santet bisa. Santet apa lagi? Itu bidangnya saya. Coba. Coba. Gini sebentar. Saya pengen bukti dulu. Iya, Bahasa kalau memang sampean dari Banten, coba bahasa Banten sedikit, coba saya pengen tahu. Buktikan. Coba saya pengen tahu. Apa sebut saya apa, ngomong sedikit bahasa Banten, coba. Ayo. Saya pengen tahu dulu. Saya sambil ngopi, coba, penasaran saya. Ini saya live di YouTube saya biar orang tahu nih. Sire nantang reang. Reang rasa tertantang. Artinya apa, Paman? Gak tahu juga. Nah, saya banyak saudara dari Banten. Mohon maaf, banyak saudara dari Banten, termasuk Abantos Jempol itu adalah guru saya juga. Orang baik di Banten, nggak ada orang modal-modal kayak sampean. Kalau ada orang di Banten dukun santet gitu, saya siap. Artinya maju depan. Karena apa? Saya ini buktikan sekarang. Ini orangnya ada di sini nih. Buktikan. Saya masalahnya bukan nggak mau buktikan.
Saya buang tenaga. buat tenaga, dan saya curiga bener enggak gitu, maksudnya punya ilmu enggak gitu kan. Iya, betul. Kalau sampean bisa punya ilmu gini, contoh nih punya ilmu gini. Ini kopi, awalnya kopi ini penuh. Ya, awalnya kopi ini penuh, sekarang bisa berkurang. Tanpa kita minum seperti ini, kalau sampean bisa membuktikan kopi ini penuh tiba-tiba jadi segini tanpa kita minum seperti ini, baru sakti. Bisa nggak sampean buktikan kira-kira? Itu dulu. Itu soal gampang. Soal gampang. Soal gampang. Tapi bisa. Bisa nggak pertanyaannya? Dijamin bisa. Gimana? Tapi buktinya lawan dulu. Lah, ya nggak bisa. Saya mau dibuktikan dulu ini kopi. Coba ini sekarang gini deh. Saya balik gampangnya. Gimana caranya kopi ini habis jadi penuh? Udah. Bisa nggak kira-kira? Gitu. Kalau sampean bawa itu, saya juga bisa bawa ini. Sekarang gini. Ini dukun nggak aja. Bah, udah sekarang gini, maunya bagaimana? Maunya kalian lawan saya. Sampean aja, buat apa saya? Hah? Kalian lawan saya. Saya dari Banten itu menggulung bumi. Nggak ada. Saya nggak nyampe saya ke sini. Sebentar, Masya Allah. Saudara saya di Banten, nggak ada yang nggak sampean. Orang Banten itu baik-baik. Sampean jangan jelekin nama Banten. Banten itu suci, bersih. Ya kalau seperti ini bukan Banten saya jangan. Sampean sok-sok aja bahasa Banten, sebenarnya nggak ada. Orang Banten saya jamin wallahi orang baik-baik. Nggak ada. Kalau ada yang ngomong, saya kena santet dari Banten, hoak. Saya bilang, tujuan saya nantangin dukun-dukun santet. Saya kepingin mereka itu tobat. Dan saya siap tak ratakan sama saya. Beneran, saya ratakan. Saya ratakan. Semua dukun santet dari manapun saya ratakan. Dah. Saya ratakan. Tobat. Mau saya tobat. Ya. Mau saya tobat. Ya tobat lah. Aduh, pinter actingnya pinter sih. Sini. Masya Allah. Aduh, ini bahaya ini. Ampura sedulur. Ampura. Tapi Bang Sobri emang asli dari Banten, Bang Sobri. Asli dari Banten. Tapi asli dukun santet emang. Bukan. Enggak, itu bahasa apa ya? Bahasa reang itu Tadi bahasa artinya apa? Jawa. Artinya apa artinya? Merasa tersinggung. Jadi reang itu saya. Itu bahasa zaman dulu ya. Sekarang sih paling siril apa ya? Halus, lebih halus ya? Ya, lebih kasar. Oh. Itu zamannya zaman Jawara. Kalau aing itu apa? Aing. Aing bahasa Sundanya. Oh, gitu. Sunda. Aing. Ini hanya parodi dukun santet ya. Jadi ya kita nggak munafik lah. Namanya konten buat seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya, tapi saran saya ya, karena banyak laporan ada yang datang di sini beberapa bulan yang lalu, saya kena dari sana, dari Banten. Katanya ada yang nggak garap keluarga saya dari Banten, ada orang Jawa. Enggak, saya nggak yakin kok orang Banten dukun santet, saya nggak yakin. Orang Banten spiritualnya bagus-bagus. Karena saya sudah buktikan, saudara saya banyak dari sana. Siap. Ada Buya Imam dari Al-Bantani, ada Abantus, guru besar kita. Nggak ada seperti itu. Abantus ya pasti diratakan sama Abantus gitu. Jadi enggak. Tapi ini saya mengenalkan memang Bang Sobri dari Banten. Baik. Banten mana Bang Sobri? Ciomas. Ciomas. Masih terbawa Ciomas ya. Masih terbawa ya. Oke ya, Zul Samroso. Jadi jangan terpaku atau terpanah dengan orang-orang yang gerupuk dukun santet. Itu mereka hanya parodi. Mereka hanya memberikan edukasi mungkin atau seperti anggap sinetron. Sebenarnya untuk realnya actionnya. Tapi nggak ada dukun santet ngaku, apalagi mau di kamera nggak ada. Jadi mari kita berpikir cerdas, berpikir waras. Betul, Ya. betul. Tapi untuk mencari cuan, it's okay. Tapi jangan baper. Ya, tetap itu adalah sebagai konten. Nah, oh ya, by the way, Sedulur Samroso, kita akan mengadakan tadi Minggu, udah ya terapi tadi, alhamdulillah ada beberapa klien pengobatan non medis dan medis ya, dan biaya seikhlasnya lah. Ada yang tadi 20.000, nggak apa-apa. Yang penting ini untuk sedekah, karena duitnya juga untuk sedekah, ya. Jadi hari Selasa kita ada pengobatan ruhyah. Ya. Sorry. Bekam ya? Bekam. Oh, bekam. Ruhyah sekalian nggak apa-apa. Tapi saya bukan ruhyah ya, ruat, lebih ruat. Ruat Sengkolo, ruat sambung rosok.
Berarti hari ruwat Selasa. dan bekam. Ruwat dan bekam. Ruwat dan bekam. Karena apa? Diambil di hari Selasa. Ternyata ada sunnah. Sunnah. Sunnah di mana saat bekam itu ada sunnah-sunnahnya ya, Iya, hari-harinya. Ada Mas Agus? Ada. Memang benar. Ada Ki. Oh, Di saya sini baru tahu. mengatakan dari Abu Hurairah Hmm. radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, barang siapa berbekam pada hari ke-17, 19 dan 21 Hijriah. Hijri, ya. Hijriah itu bulan Islam. Oh. Jadi setiap bulan. Hmm. Maka ia akan sembuh dari segala macam penyakit. Ini Sahih Sunan Abu Dawud karya Imam Al-Albani. Gitu. Jadi Segala macam penyakit ya. insya Allah segala Utamanya macam penyakit. hati insya Allah ya. Insya Allah Mudah-mudahan. penyakit hati Itu juga. utamanya penyakit hati itu bahaya ya kan. Sulit Baper, bilangnya ya. sulit. Itu virus mental miskin. Virus mental miskin. Jadi penyakit hati itu virus mental miskin. Bahaya. Betul. Mental miskin itu Sangat berbahaya. ya, mental miskin gampang baper. Itu mental miskin. Karena Rasulullah mensunahkan kita, mewajibkan kita untuk selalu berhusnudon. Nah, suudon karena Rasulullah mensunahkan kita, mewajibkan kita untuk selalu berhusnudon. Nah, suudon itu sifat dari mental miskin. Suudon, gitu. Berarti ada hari-hari khusus itu ya memang. Ada hari khusus setiap bulannya. Oke, biidznillah, mudah-mudahan yang mau datang hari Selasa nanti datang di sini untuk bekam, diberikan kesehatan. Iya. Sehat semua segala macam penyakit insya Allah. Amin, Karena amin. memang luar biasa bekam. Betul. Gitu ya. Nah, ada biaya nggak kira-kira, Mas Agus? Untuk biaya gimana Ki? Seikhlasnya. Ya udah, Sedekah seikhlasnya aja. saya bilang, karena kalau bekam nggak boleh ditarif, Iya. Betul. ya kan nggak boleh. Seikhlasnya aja lah, minimal 2 juta ya. Jangan. Kenapa, Ki. Apa? Jangan Ki. 3 Hah? juta aja. Jam berapa? Ada yang tanya? Jam berapa? Mungkin jam 1 habis ba'da zuhur sampai jam 4 sore. Jam 1 sampai jam 4 sore. Jadi ba'da zuhur, teman-teman kalau mau sholat zuhur di sini sama-sama nggak apa, ada masjid di sini depan. Kita tinggal melangkah udah masjid, ya. Betul. Mau sholat di sini nggak apa-apa. Dan harus daftar, ya. Iya. Daftar dulu di admin, nomornya 081 3-nya 4 kali 95755. Saya ulangi lagi, nomor admin 081 3-nya 4 kali 95755. WA, bukan telepon. WA di WhatsApp di situ. Saya daftar. Nah, harus daftar, wajib daftar. Ya. Hari Selasa ini. Ya, monggo kalau yang mau bekam seikhlasnya. Insyaallah di sini nanti saya ruwat sekalian, kita cek secara non medis ya, secara medis insyaallah ya. Begitu. Terus apa sih sebenarnya dalilnya ruqyah bekam itu apa? Ada nggak dalil-dalil? Coba saya pingin Dalilnya itu banyak ya, sekali salah satunya dalilnya. aja apa? Kira-kira yang mensunahkan untuk bekam itu apa kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbekam pada hari ke-17, 19 dan 21 Hijriah, maka ia akan sembuh dari segala macam penyakit. Itu hadis dari riwayat Imam Al-Albani. itu sahih nggak kira-kira? Sahih. Oh, sahih. Sahih Sunan Abu Dawud. Oke. Siap. Alhamdulillah kalau sahih karena itu penting. Ya. Ya. Penting. Jadi sedulur samroso nih yang mau bekam datang di sini ya seikhlasnya hari Selasa besok. Iya. Selasa besok berarti tanggal berapa sih Selasa besok ini? Tanggal Ya? 10. Tanggal 10 ya jam 1. Tempatnya di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Diklik aja di Google Map Pendopo Sambung Roso, ada di Google Map ya. Dan minta tolong kalau mau memang ini karena kita terbatas, tempatnya nggak gede kita. Ini terbatas hanya untuk maksimal 10 orang. Ya, Mas Agus Iya, ya. betul. Jangan banyak-banyak ya karena tempatnya terbatas. Dan yang langsung datang mungkin nggak bisa, harus daftar dulu ke nomor tadi 081 3-nya 4 kali 95755 ya. Jadi harus daftar dulu. Teke. Waalaikumsalam. Salam dia. Tanya, ayah ini salam katanya kan. Dan satu lagi Ya. untuk bekam. Bukan. Imam Al-Ghazali berkata, bekam itu adalah fardu kifayah. Oh, fardu kifayah. Jadi insya Allah kita berbekam di tanggal 17, 19 dan 21 Hijriah. Bisa dapat sehatnya 17, 19 dan 21 Hijriah. Bisa dapat sehatnya, bisa dapat sunahnya. Double kita dapat. Wah, mantep ya.
Itu Imam Ghazali loh yang mengatakan. Imam Ghazali. Kalau Mbak Dukun Santet mau bekam Mbak Dukun Santet. Ya kan saya mau tanya dulu Mbak Dukun Santet mau bekam nggak? Boleh bekam nih. Masya Allah. Oke. Insya Allah kita akan roadshow untuk sosialis ya kita ya pengobatan ruwat su sambung rasa bersama saya ya dan saudara-saudara saya semuanya ini tim saya. Insya Allah nanti kita akan roadshow kalau saya dikasih usia panjang. Doakan saya ya, doakan saya. Kita mencari uang untuk perjalanan juga ya. Betul, dan akomodasi insya Allah siar di situlah ya. Mudah-mudahan doakanlah saya. Ingat Ki Sambung Roso itu nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Karena yang bisa apa-apa dan punya apa-apa cuman Allah. Dan ingat Ki Sambung Roso bukan orang baik, bukan. Kalau sampean bilang saya orang baik salah. Ini beliau ini orang baik. Saya ini bukan orang baik. Saya hanya berusaha untuk selalu berbuat baik, berusaha berbuat baik. Ya, karena saya sadar diri saya ini tempatnya salah, banyak khilaf saya sadar diri dan bukan orang sakti, ya. Bukan mempertonton satu yang dianggap sakti, bukan, enggak. Karena yang maha sakti hanya Allah. Saya ini orang bejat, tapi saya berusaha selalu untuk bertobat setiap hari. Bertobat dan mengajak teman-teman untuk bertobat. Itu aja. Jadi pesan saya, teman-teman jangan gagal paham tentang apa yang saya tayangkan. Ya, doa terbaik buat kalian semua. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini Allah berkahi hidupnya. Allah panjangkan usianya. Allah sehatkan badannya. Allah lancarkan dan deraskan rezekinya. Amin. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Dan Allah mudah-mudahan angkat derajat kalian semua dan keluarga kalian semua. Amin. Mudah-mudahan yang melihat dan yang mengikuti selalu tayangan Ki Sambung Roso, mudah-mudahan tayangan-tayangan saya ini diberikan Allah kemudahan untuk membawa kalian di jalannya Allah ya, untuk menjadi ladang kebaikanmu dan keluargamu ya. Boleh di-share, dibagikan. Siapa tahu ada yang membutuhkan saudaraku ya. Khususnya di wilayah Jabodetabek, silakan wujud di Pendopo Sambung Roso, Kampung Alas Tua Longkit, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ya, diklik di Google Map aja Pendopo Sambung Roso. Begitu. Ya, terima kasih banyak ya. Nanti tetap harus ini ya. Minggu tetap kita terapi ya, pengobatan ya setiap minggu ya. Jadi tetap harus daftar. Terapi ya, pengobatan ya setiap minggu ya. Jadi tetap harus daftar. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana prasangkaan hamba-Nya padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilakumu jika hidupmu ingin jauh lebih baik karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Koh kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgir li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.